Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Adinda Nazlah Hasmi atau Bunda Nazlah sebagai penulis buku Full Day School Sejati, dan kepada seluruh peserta bincang buku Full Day Sejati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga pagi hari ini kita bisa hadir dalam acara bincang buku parenting sharing buku Full Day School Sejati yang ditulis oleh Nazlah Hasmi. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, di mana beliau telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan terang benderang, yaitu dinul Islam. Baiklah ibu-ibu dan para bapak yang hadir dalam kesempatan ini, kita awali kegiatan ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Amelia Oki Ardila. Ananda Oki Ardila ini adalah salah satu santri Qiraah dari Majlis Taklim Al-Hamid. Kepada anak Ananda dipersilakan. Wa may
Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baiklah, mungkin akan kita awali kegiatan ini atau acara inti dari kegiatan bincang buku. Saya harus duduk di atas karena yang pasti banyak yang lebih sepuh dari saya. Baiklah, saya awali semangat pagi untuk ibu-ibu. Bisa dijawab dengan semangat pagi. Ketika saya mengatakan semangat pagi, dijawab mungkin dengan semangat pagi. Salam pagi, semangat pagi ibu-ibu. Semangat pagi. Alhamdulillah, luar biasa. Ibu-ibu di sini pastinya adalah ibu dan bapak yang hebat dari sebuah keluarga. Baiklah, pastinya ibu sudah mulai pagi, sudah punya rencana, bahkan sudah kita share kegiatan ini 1 bulan yang lalu. Pastinya inilah waktu yang sangat ditunggu-tunggu, dan pastinya sudah diagendakan tanggal 29 Desember ini di hari Selasa. Mudah-mudahan ini adalah kegiatan yang sangat didambakan oleh seorang ibu dan bapak yang hebat. Dan mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping saya ini, kami adalah sebelum kami akan memperkenalkan Adinda yang berada di sebelah samping saya ini, saya perkenalkan. Mungkin dari peserta di sini pastinya masih ada yang belum kenal. Nama saya Arisa Adarni. Saya seorang pendidik, seorang guru di Madrasah Aliyah Negeri Sumeneb. Saya sebagai guru bimbingan konseling. Jadi saya setiap hari selalu bertemu dengan anak-anak dan diharapkan kehadiran anak-anak dan anak peserta didik. Saya juga sangat mendambakan seorang konselor dalam hal bimbingan untuk kemandirian dirinya. Dan terakhir pendidikan terakhir saya pasca sarjana psikologi di Universitas 17 Agustus Surabaya tahun 2006. Itu mungkin sekilas tentang saya, dan kebetulan saya juga pernah menjadi seorang pembimbing di kegiatan ekstrakurikuler yaitu PIKR, yaitu Pusat Informasi Konseling Remaja, dan pernah menjuarai di tingkat nasional juara 2 di tahun 2015. Oke, baiklah, pastinya Ananda ini di tempat ini mungkin sekilas akan kami jelaskan. Tempat ini adalah digunakan sebagai Majelis Taklim Al-Hamidi, di mana Al-Hamidi ini adalah kakek saya yang dulu bertempat tinggal di Wetangalu, dan di sana juga ada Majelis Taklimnya. Mendahulu merintis pondok pesantren Salaf, tetapi karena putra putrinya sudah wafat, banyak yang wafat, dan kamilah adalah generasi ketiganya yang ingin meneruskan pesan-pesan beliau, wasiat beliau, ingin meneruskan siar-siar agama, mudah-mudahan menjadi bermanfaat kepada masyarakat dan juga pastinya
akan menjadi amal jariah kepada para sesepuh kami. Mungkin nanti akan saya bacakan kurikulum vitae dari Bunda Nazla, karena Bunda Nazla ini adalah seorang penulis dan juga banyak ada di sosmed, di IG bisa dilihat karena dan juga di Facebook. Nama Nazla Hasni, tempat tanggal lahir Sampang 16 September 1979. Tapi kelihatan masih muda ya, padahal ini sudah berusia 41 tahun. Kayak 20 tahun. Dan kami terpaut 2 tahun. Alamat Jalan Candi Panggung 4D Mojolango Lowokwaru Malang. Jadi ibu kami asli Bangil dan putra putrinya sudah tidak berada di sini, tapi kami ingin meneruskan wasiat beliau. Keluarga: ayah Haji Yakub Muhardi almarhum, ibu Hajah Nini Masrullah almarhum, suami Insinyur Abdul Khalik and Magister Teknik. Anak Ula Farhana pertama, Rizkon Mubarok dan Ahmad Fayyad Haki, dan yang keempat Ahmad Afredus Haki. Bisa dilihat di email asmiholik@gmail.com. Ya. Pendidikan terakhir, ternyata Adinda ini walaupun seorang penulis ternyata luar biasa. Dia lulusan jurusan kimia MIPA, sangat berseberangan sekali dengan profesinya saat ini, dan bahkan pernah menekuni yang hampir-hampir sama dengan ini. Pernah membuka roti Fariza Bakery, mungkin di dus-dus itu adalah yang pernah diglutin. Jadi dusnya itu peninggalan dari Fariza Bakery. Ya. Kalau di Malang saya sudah tidak terlalu aktif. Ya, tapi Adinda ini sangat mahir juga dalam bidang membuat cake ya, pastinya, terutama brownies. Buku, ternyata bukunya sudah banyak diterbitkan. Tadi di luar itu adalah buku-buku yang sudah pernah diterbitkan sampai saat ini. Mungkin ada yang berminat, monggo. Buku yang sudah diterbit, Kisah Hebat Hewan Langka di Dunia, penerbitnya PT X Media Kompotindo 2018. Buku Si Beruang Madu Kini Tak Ceroboh Lagi, Intisar Publishing ya, tahun 2018. Pisang Yang Tinggi Hati, Intisar Publish 2018. Sepeda Impian, ini juga Intisar Publishing 2020 baru saja. Cerita Si Anak Sapi Perah juga Intisar Publishing 2020. Dan yang terakhir, buku yang baru terbit yaitu Full Day School Sejati yang akan kita bincangkan saat ini. Buku yang masih manuskrip yaitu Ketambak Garam, Lukisi Iwat Bulu, dan The Unpredictable Man yaitu novel roman religi. Tentunya penulisan buku ini itu tidak hanya buku saja, tetapi pastinya Anda ini sudah banyak prestasi yang sudah pernah diraih. Pernah menjadi seorang penulis favorit lomba isi nasional bertema pulang, yaitu Jejak Publisher 2017, dan juga penulis terpilih lomba isi nasional bertema pengorbanan, yaitu Jejak Publisher 2017, dan juara harapan lomba isi HUT ke-7 Komunitas Ibu-Ibu Doyan Nulis tahun 2017, dan novel Cinta Jingga pernah peringkat 1 kategori roman religi platform Wattpad. Bisa ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian untuk bisa melihat di media sosial, yaitu di FB-nya yaitu Nazla Asli, dan juga IG-nya, Instagram-nya yaitu Nazla Asli, dan blog-nya
di www.nazlahasmi.com atau YouTube Nazlah Hasmi. Dan masih kalau YouTube-nya masih sudah mulai banyak, tapi monggo bisa nanti di YouTube dilihat. Dan baiklah, itu sekilas tentang Bunda Nazlah. Pastinya kita akan penasaran ibu-ibu pastinya ya dengan bincang buku full day school sejati ini. Pastinya kan ini seorang ibu kapan waktunya untuk menulis sebanyak buku yang sudah pastinya mari kita tanyakan langsung sejak kapan mulai suka menulis dan apa motivasinya buku bertema parenting ini, dan juga kenapa harus target parenting sharing, dan berapa lama menulis buku ini, apakah dalam waktu semalam atau berbulan-bulan, dan waktunya kapan ketika bisa menulis dengan insya Allah buku ini. Mungkin kalau ukuran kita emak-emak mau nulis sak lembar aja angkanya luar biasa ya. Sebelum kita lanjutkan, saya akan memberikan door prize. Pastinya buku ini pasti ibu ada mudah-mudahan sangat penasaran dengan buku ini. Door prize satu saja. Bagi yang nggak kebagian bisa nanti di depan bisa tadi di ruang tunggu di depan itu bisa beli di sana ya. Tapi sebelumnya mungkin door prize ini nanti biarlah Bunda Nazlah yang nanti akan memberikan pertanyaan ya, karena yang lebih menguasai tentang materi ini pastinya Bunda Nazlah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam suasana yang sehat walafiat. Dan juga saya mengucapkan terima kasih karena ibu-ibu dan bapak-bapak telah hadir dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ini ada prize buku saya tentang parenting. Saya ingin melempar satu pertanyaan, monggo siapa yang bisa satu ya Kak ya. Nah itu kira-kira menurut Bapak dan Ibu, perlukah kita untuk mengupgrade itu untuk meningkatkan kualitas sebagai orang tua? Sangat perlu ya. Nah, itu bukan pertanyaan inti tapi itu masih intermezzo. Nah, perlu ya Bu. Kira-kira salah satu caranya apa? Satu aja saya kepingin. Salah satu cara kita untuk upgrade satu. Silakan untuk ya Ibu, monggo. Perkenalkan siapa, dari mana? Waduh, ini loh. Bisa nanti atau pas kedes dibuka dulu biar ibu biar ketika saya ketemu Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda sebelumnya. Nama saya Bu Soliha dari Pandaan. Salah satu kiat-kiat saya untuk mengupgrade ilmu saya untuk diri saya pribadi, juga untuk anak-anak, untuk lingkungan juga. Di antaranya yaitu salah satu saya harus mengikuti pelatihan-pelatihan seperti ini Bunda. Di samping itu juga banyak baca buku, banyak menimba ilmu dari sekitar masyarakat, kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita itu Bunda. Dan yang paling terpenting itu diantaranya membaca buku itu untuk menimba ilmunya. Terima kasih, itu salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Husnul. Jadi mungkin bisa ditanggapi oleh Bunda Nazlah. Alhamdulillah memang
banyak sekali nggih, karena memang menjadi orang tua itu merupakan tugas yang termulia. Tugas termulia di muka bumi itu bukanlah menjadi presiden, pejabat atau pengusaha, tapi adalah menjadi orang tua. Karena menjadi orang tua itu kan meneruskan generasi kita berikutnya seperti apa adalah tergantung dari kita, baik buruknya mereka juga tergantung dari kita. Maka bagaimana caranya untuk menjadi supaya meninggalkan generasi yang baik ketika kita nanti kelak sudah tidak ada lagi di bumi, ya salah satunya adalah dengan selalu meningkatkan atau mengupgrade kualitas sebagai orang tua. Nah, itu memang bagus sekali, banyak caranya, termasuk dari Bu Sul tadi membaca buku, terus mengikuti pelatihan parenting, atau juga bertanya kepada orang tua, atau sharing bersama teman-teman sesama orang tua. Terima kasih. Baik, kalau begitu ini pas dan cocok untuk Bu Sul. Mudah-mudahan bermanfaat ini Bu Sul. Terima kasih Bunda Isya. Saya Bu Solihah. Oh, maaf Bu Solihah. Maaf Bu Solihah. Ya Bu Solihah. Daripada kalau kayaknya guru PAUD gitu. Oh iya. Baiklah, pastinya harus dilanjutkan untuk materi yang akan disampaikan oleh Bunda Nazar. Ini tadi Sejak kapan pastinya menulis buku, mulai suka menulis buku ini? Kalau untuk menulis buku, kesukaan menulis buku itu mungkin secara tidak terasa, tidak disadari, mungkin sudah sejak ketika sekolah dulu ya, ketika masih anak-anak atau remaja, bisa suka coret-coret atau apa, tapi itu tenggelam begitu saja karena ada kesibukan sekolah atau kegiatan lain. Nah, itu baru muncul kembali ketika tahun 2016. Jadi sebenarnya saya menekuni secara serius menulis buku ini baru 4 tahun berarti terhitungnya ya, karena saya seriusnya itu mulai 2016, yaitu ketika saya mulai membuat blog, lalu saya mengisi blog itu dengan konten-konten tidak secara khusus parenting sih, tapi macam-macam saya tulis di blog itu, mulai ya parenting, ya kegiatan sehari-hari. Itulah mungkin dimulai kesukaan tulis mungkin begitu. Jadi memang sejak kecil sepertinya Bunda sudah mulai nampak, karena memang kami pernah ya ketika masih kecil itu kita langganan Bobo. Ketika Bobo itu datang atau Kuncup itu datang, ada 2 majalah yang kita langganan, itu kami berebut untuk membaca. Jadi memang mungkin Bunda bisa dikatakan bahwa menulis itu berawal dari kesukaan kita membaca. Betul. Jadi itu karena sebagai referensi nulis itu karena kita harus seringkali membaca ya. Terus apa yang bisa memotivasi khususnya untuk yang lebih spesifikasi kepada parenting? Seperti yang saya ucapkan di awal tadi, kenapa kok saya buku full day ini sebenarnya itu kumpulan catatan saya. Jadi saya sebenarnya awalnya untuk menulis buku bertema parenting itu tidak terbersit begitu. Jadi saya awalnya itu ketika mulai menulis secara serius, saya tuh menulisnya awalnya novel, lalu cerita anak. Kemudian kenapa kok tertarik parenting? Ternyata saya cek di blog itu tulisan saya bertema parenting sudah sangat banyak. Jadi kan saya kan kalau di blog itu kan semacam catatan harian ya. Saya ada peristiwa apa lalu saya tuliskan di blog. Ada sekitar 60 lebih yang bertema parenting, lalu saya berpikir bagaimana kalau saya kumpulkan jadi satu gitu. Jadi terbitlah buku full day ini. Jadi memang parenting ini adalah kumpulan catatan kepengasuhan saya pribadi sehari-hari, dan juga tidak hanya saya pribadi, juga catatan pengalaman orang lain yang saya tuliskan kembali. Jadi bisa saya di salah satu buku ini ada salah satu artikel itu judulnya bagaimana tips untuk meningkatkan daya ingat. Daya ingat itu kan kecerdasan gitu. Ya, itu saya tulis itu berdasarkan pengalaman orang. Jadi saya bertemu dengan seorang ibu ya suatu saat
dia anaknya kok pinter gitu. Saya tanya apa sih rahasianya. Ternyata itu salah satunya itu dengan sering menanyakan, kan ada di buku itu nanti kalau kepanjangan membaca. Salah satu tipsnya adalah sering menanyakan kegiatan sehari-hari. Itu tuh sangat penting untuk mencerdaskan karena gitu. Jadi misalnya kalau malam kita mau tidur ya, tanyakan karena tadi di sekolah ngapain, tadi jajan apa, hal-hal yang apa? Hal-hal yang remeh-remeh itu kita tanyakan. Itu ternyata penting untuk menstimulasi kecerdasan anak. Itu saya dapat dari orang lain yang saya tulis di buku ini. Begitu kan? Begitu. Jadi memang yang mungkin dipertajam lagi, kenapa harus ada tagar parenting sharing? Mestinya kan hanya parenting saja. Mungkin embel-embelnya tidak ada embel-embel sharing biasanya kalau parenting. Nah itu lalu karena tadi kan saya sudah merasa catatan saya di blog yang bertema parenting sudah mulai banyak, kan saya mulai mengumpulkan. Lalu saya bacakan referensi tentang parenting itu bagaimana. Ternyata memang yang saya baca di buku-buku parenting terlalu teoritis gitu sih ya. Terlalu teoritis. Jadi buku parenting itu terlalu ilmiah, yang harus begini, harus begitu. Nah, saya lalu berpikiran apakah dengan mengumpulkan catatan ini apakah lebih applicable, karena yang saya tulis di parenting ini adalah pengalaman sehari-hari gitu. Jadi mungkin bedanya dengan buku parenting yang lain. Ini saya ini banyak cara menambah ilmu dengan kualitas sebagai orang tua, yaitu membaca, ikut kelas parenting dan banyak lagi. Parenting sharing adalah salah satu di antaranya. Jadi parenting sharing itu apa ya? Sharing itu berbagi ya. Berbagi itu dalam bahasa Inggris sharing itu artinya berbagi. Jadi kalau kita lihat, saya tidak mengecilkan buku parenting di luar sana, itu sangat bagus, tapi saya ada untuk selera saya gitu, untuk kualitas saya pribadi itu saya lebih suka buku parenting yang lebih applicable atau yang berasal dari pengalaman orang gitu. Jadi kalau di buku parenting yang lain mungkin ada terlalu teori, jangan begini, jangan begitu kan. Ada kalau misalnya bertemu, kalau anak tantrum misalnya ya, diem dulu. Itu ternyata tidak selalu bisa diaplikasikan dengan baik di tengah kehidupan sehari-hari gitu. Misalnya anak nangis gitu ya, di buku parenting ada disebutkan kalau menghadapi anak yang nangis diem dulu sampai mereda. Tapi ternyata ketika kita praktekkan, ketika anak-anak kita biarkan, dia tambah jejeritan gitu kan gitu. Nah itu saya tuh lalu saya bertemu dengan orang, kalau anak-anaknya nangis itu gimana? Jadi ya langsung dipeluk gitu. Jadi nggak didiamkan dulu, tapi langsung dipeluk. Jadi meskipun dia atau dijunjung tinggi-tinggi, itu nanti dia akan berhenti sendiri. Itu kan lebih lebih berdasar pengalaman. Jadi lebih mudah diaplikasikan sehari-hari. Gitu ya. Itu makanya saya di buku saya ini namanya parenting sharing, karena yang saya tulis adalah sesuai dengan pengalaman begitu, bukan sekedar teoritis gitu kan. Mungkin teori-teori tentang parenting itu banyak sekali dalam dalam ilmu psikologi. Bahkan kita kadang dengan seabrek teori, kadang kita sulit sekali dengan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin nanti tepatnya kita lebih banyak berbincang itu, karena memang di buku Bunda Nazilah ini banyak lebih pada realita. Jadi memang kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya juga pernah mengalami hal itu. Ternyata kebiasaan apa yang dilakukan oleh orang tua kita, misalnya saya sendiri mungkin dengan adik, itu kebiasaan orang tua kami adalah ketika menjelang tidur, aku selalu dengan mendongeng para nabi, teladan sahabat, dan itu ternyata terbawa oleh kita saat ini dalam mendidik anak. Dan itu memang secara ilmu psikologi memang ada dalam ilmu psikologi dijelaskan bahwa pada saat anak dalam posisi antara gelombang beta dan
alfa itu namanya, dan itu sangat mudah untuk menyerap. Ketika menjelang tidur itu ada namanya gelombang beta dan alfa, dan itu disitulah ambang anak untuk bisa merekam semua apa yang dinamakan dengan ada juga dalam ilmu psikologi namanya hypnosleeping. Menjelang kita tidur, kita memberikan hal-hal yang positif terhadap anak, dan itu akan sangat mempengaruhi. Saya juga punya pengalaman pribadi, yaitu ketika anak saya terlambat jalan, ternyata saya memberikan kekuatan menjelang anak saya itu tidur. Besok kakak harus bisa jalan ya kak, kakak pasti bisa jalan. Ternyata dalam waktu 3 hari, luar biasa. Anak saya punya keberanian, sebenarnya sudah bisa, tapi tidak ada keberanian untuk melangkah. Dan alhamdulillah luar biasa, ternyata memang secara teoritis, secara dalam ilmu psikologi, bahwa alam bawah sadar ini adalah alam yang tidak bisa memfilter apapun. Jadi ketika dia menerima apapun bahasa yang itu, dia langsung menangkapnya. Jadi kalau kita memberikan hal-hal yang positif, pastinya dia akan bisa menerimanya. Jadi kalau negatif, dia menyerap dalam alam bawah sadarnya. Nanti bisa kita padukan. Ini mungkin Adi karena memang background ya, dalam background disiplin ilmunya adalah kimia, sedangkan saya psikologi, dan ternyata prakteknya lebih mengena kepada ilmu realitanya ya, kenyataan di dalam dunia kehidupan sehari-hari. Oke. Kalau tentang tulisan buku ini pastinya membutuhkan waktu, karena Bunda kan setiap harinya harus mengurusin putra-putranya yang berjumlah 4, dan ini ternyata Bunda Nasrah ini sudah punya putri gadis ya, menjadi mahasiswa di UI. Sudah semester berapa kak? 4 Sudah semester 4. 3 ya, Semester 3. Dan ternyata semudah ini sudah punya putri gadis ya. Dan itu berapa lama untuk bisa membangun